Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ardiansyah, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, sebagai dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta kelas C. Tak lupa saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman sejawat yang sedang menyaksikan video penjelasan ini. Sebelum kami memulai, izinkan saya secara Aisyah memperkenalkan kelompok kami dari kelompok ibu bakteri Kapita Selekta kelas C. Di sini kami menggunakan dua e-book yang akan kami bahas. E-book pertama yaitu karangan Ari Sulistyorini dan yang kedua e-book Muhammad Ansori. Baik, anggota dari kelompok ibu bakteri Kapita Selekta kelas C yang pertama yaitu Nisa Solihat, NPM 192154041. Yang kedua Abdul Aziz Jabarudin, NPM 192154069. Yang ketiga Sekar Ayustaningsih, NPM 192154074. Dan yang terakhir Putri Aisyah Mujahidah, NPM 192154075. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya adalah pembahasan dari tim anggota ibu bakteri. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai miskomunikasi yang terdapat pada e-book Biologi kelas 10 karangan Ari Sulistyorini tahun 2009, tepatnya pada halaman 69. Pada halaman tersebut terdapat kalimat beberapa bakteria bergerak secara peritrik atau tidak bergerak. Kalimat yang di-highlight ini menunjukkan konsep yang keliru mengenai penjelasan atau penjenisan bakteria. Buku ini menunjukkan bahwa bakteria ataupun bakteria itu digolongkan menurut bisa atau tidak bisanya bergerak. Selain itu, kalimat yang di-highlight ini menunjukkan makna kalimat yang rancu dan susah untuk dipahami, terlebih pada redaksi peritrik. Mengutip dari buku Microbiology and Introduction generasi ke-13, tepatnya pada halaman 77 disampaikan bahwasannya istilah peritrik ini tidak diperuntukkan untuk penjenisan bakteria atau bakteria menurut bisa atau tidaknya bergerak, melainkan kalimat peritrik ini diperuntukkan lebih tepat mengenai penjelasan alat gerak pada bakteria atau bakteria. Karena beberapa sel bakteria itu memiliki flagel yang terdiri dari beberapa jenis. Ada yang disebutkan atrik, ada yang disebutkan peritrik, dan ada yang disebutkan monotrik ataupun juga amfitrik. Mungkin demikian seperti itu yang dapat saya jelaskan. Saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis dari e-book Biologi kelas 10 karangan Ali Sulistyorini tahun 2009. Yang pertama mengenai penjelasan yang kurang lengkap yang terdapat pada halaman 71. Pada kalimat yang di-highlight, definisi dari autotrof ini dapat saja disalahartikan sebagai proses pembuatan makanan seperti halnya yang dilakukan oleh manusia. Nah, definisi autotrof yang lebih tepat yaitu kemampuan mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan memanfaatkan sinar matahari dan atau energi dari reaksi kimia, seperti halnya yang dilakukan oleh bakteri sulfur, bakteri metana, dan juga bakteri fotoautotrof dan kemoautotrof yang lainnya. Hasil telaah ini diperoleh dari Campbell Biologi edisi ke-12 pada halaman 1406. Selanjutnya ada miskonsepsi gambar yang terdapat pada halaman 75. Gambar yang disajikan ini lebih tepat untuk proses pembelahan biner daripada untuk konjugasi. Untuk proses konjugasi sendiri, di dalamnya itu terdapat proses transfer materi genetik dari donor ke resipien yang diperantarai oleh pilus seks. Hasil telaah ini diperoleh dari Campbell Biologi edisi ke-12 halaman 581. Selanjutnya mengenai miskonsepsi konsep yang terdapat pada halaman 77 mengenai peran bakteri. Di sini disebutkan bahwa bakteri berperan dalam pembuatan susu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bakteri ini berperan dalam mengolah susu menjadi produk lain, seperti halnya yogurt, keju, dan mentega.
Untuk kalimat yang lebih tepatnya yaitu bakteri berperan mengubah susu menjadi keju dan yogurt. Referensi yang saya gunakan yaitu Campbell Biologi edisi ke-12 halaman 590. Yang selanjutnya mengenai penjelasan yang kurang lengkap yaitu pada halaman 78 disebutkan bahwa inti dan organelnya tidak memiliki membran. Pada bakteri sendiri bukannya inti dan organelnya itu tidak memiliki membran, namun bakteri ini memang tidak memiliki organel ataupun inti yang bermembran. Jadi bakteri tidak memiliki kompartementalisasi kompleks yang berkaitan dengan organel bermembran atau sistem endomembran. Artinya sel bakteri ini hanya memiliki organel yang tidak bermembran saja, seperti halnya ribosom. Hasil telaah ini diperoleh dari Campbell Biologi edisi ke-12 halaman 578. Selanjutnya, mengenai penggunaan simbol yang kurang tepat, pada halaman 80 ini ukuran bakteri yang paling besar kira-kira 100 m. Simbol M ini dapat diartikan sebagai meter. Seharusnya untuk simbol mikron itu adalah simbol yang seperti huruf U, atau misalnya simbol mikron ini diletakkan sebelum huruf M. Hasil telaah diperoleh dari Campbell Biologi edisi ke-12 halaman 95 dan 575. Baik, saya akan menjelaskan hasil analisis dari e-book Biologi kelas 10 karangan Moh Ansor dan Djoko Martono pada halaman 78, di mana ditemukan penjelasan yang kurang lengkap. Dapat dilihat pada gambar yang telah saya highlight. Pada e-book tersebut menyebutkan bahwa struktur bagian yang selalu didapatkan pada sel bakteri hanya meliputi membran sel, ribosom, dan DNA. Pernyataan tersebut tidak menyebutkan bahwa sitoplasma juga merupakan struktur bagian yang selalu ada pada sel bakteri. Namun, pada sumber referensi yang telah kami telaah, yaitu pada buku Mikrobiologi edisi 13 pada halaman 76, kami menemukan bahwa struktur bagian yang selalu dimiliki oleh bakteri itu meliputi membran plasma, DNA, ribosom, dan juga sitoplasma. Sehingga sitoplasma ini juga termasuk ke dalam struktur bagian yang selalu dimiliki oleh bakteri. Sedangkan pada e-book sebelumnya tidak menyebutkan bahwa sitoplasma ini termasuk ke dalam bagian yang selalu dimiliki oleh bakteri. Kemudian, untuk temuan yang selanjutnya yaitu mengenai miskonsepsi konsep dari e-book Biologi kelas 10 karangan Moh Ansori dan Djoko Martono pada halaman 80. Dapat dilihat pada gambar yang telah di-highlight dengan warna kuning, yaitu pada e-book tersebut menyebutkan bahwa pada permukaan sel bakteri gram negatif seringkali terdapat banyak bagian seperti benang pendek yang disebut dengan pilus atau fimbria. Dengan kata lain, pada e-book tersebut menyatakan bahwa fimbria ini merupakan nama lain dari pilus. Namun, pada sumber referensi yang telah kami telaah, yaitu pada buku Mikrobiologi edisi 13 dan juga buku Campbell Biologi edisi 12, kami menemukan bahwa banyak bakteri gram negatif mengandung pelengkap seperti rambut yang lebih pendek, lebih lurus, dan lebih tipis dari flagela. Struktur ini terdiri dari protein yang disebut dengan pilin. Tersusun helix di sekitar inti pusat, dibagi menjadi dua jenis, yaitu fimbria dan pili, yang keduanya memiliki fungsi yang sangat berbeda. Fimbria ini terdapat pada kutub sel bakteri atau dapat tersebar merata di seluruh permukaan sel, dan dijelaskan dalam Campbell bahwa fimbria ini mengandung protein pelengkap yang memungkinkan beberapa prokariota untuk menempel pada permukaan atau sel lainnya. Fimbria juga dapat membantu bakteri untuk menempel pada permukaan epitel dalam tubuh. Misalnya, bakteri penyebab gonorrhea, yaitu Neisseria gonorrhea,
yaitu menggunakan fimbria untuk mengikatkan dirinya pada selaput lendir indangnya. Nah, sedangkan pili ini biasanya lebih panjang daripada fimbria dan hanya berjumlah 1 atau 2 per sel. Pili digunakan untuk menyatukan bakteri untuk memungkinkan adanya transfer DNA dari satu sel ke sel lainnya, suatu proses yang disebut dengan konjugasi. Pili ini juga disebut sebagai pili seks. Lalu, temuan selanjutnya yaitu penjelasan yang kurang lengkap pada e-book biologi kelas 10 karangan Moh Ansori dan Joko Martono pada halaman 81. Dapat dilihat, pada e-book tersebut menampilkan gambar kedudukan flagel pada sel bakteri. Namun, pada gambar tersebut tidak diberi label keterangan yang jelas mengenai masing-masing nama atau jenis kedudukan flagel sel bakteri yang ditampilkan. Untuk sebaiknya, pada masing-masing gambar tersebut diberikan label keterangan yang jelas. Dari referensi yang telah kami telaah, kami menemukan gambar yang sudah disertakan dengan label keterangan yang jelas pada masing-masing jenis flagela pada sel bakteri. Dapat dilihat ya pada gambar 1 yang kami temukan pada buku mikrobiologi edisi 13 ini. Atau dapat juga gambar pada e-book tersebut dilengkapi dengan label seperti berikut. Dapat dilihat pada gambar yang kedua, gambar pada e-book tersebut telah dilengkapi oleh label dan diberikan penjelasan kedudukan flagel pada bakteri sendiri. Lalu, temuan selanjutnya yaitu kegiatan siswa yang tidak sesuai dengan tuntutan KD yang ditemukan pada e-book biologi kelas 10 karangan Moh Ansori dan Joko Martono pada halaman 100. Pada e-book tersebut mencantumkan kegiatan eksperimen bagi siswa, yaitu pemanfaatan Acetobacterium silinium untuk proses fermentasi air kelapa menjadi makanan nata de coco. Kegiatan siswa ini tidak sesuai dengan tuntutan pada SMA Biologi kelas 10 KD 3.5 dan KD 4.5 mengenai bakteri. Karena kegiatan tersebut lebih sesuai untuk kegiatan percobaan atau eksperimen pada biologi SMA kelas 12, KD 3.10, dan KD 4.10 mengenai bioteknologi. Nah, berdasarkan hasil telaah yang kami lakukan bahwa pada biologi SMA kelas 10, KD 3.5 dan 4.5 ini menuntut siswa untuk dapat mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan juga peran bakteri dalam kehidupan. Kegiatan siswa pada e-book tersebut mungkin merupakan salah satu kegiatan yang mengacu pada peranan bakteri dalam kehidupan. Namun, pada pembahasan peranan bakteri ini, siswa hanya dituntut untuk mengetahui serta memahami peranan bakteri dalam kehidupan ini. Dan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan studi literatur saja. Kegiatan tersebut lebih tepat untuk dilakukan sebagai kegiatan percobaan pada biologi SMA kelas 12 KD 3.10 yang menuntut siswa untuk dapat menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Dan pada KD 4.10 jelas dicantumkan bahwa siswa dituntut untuk dapat menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Maka, kegiatan eksperimen bagi siswa yang tercantum dalam e-book tersebut lebih memungkinkan untuk dilakukan pada pembahasan materi mengenai bioteknologi. Halo, bersama saya Sekar Elisteningsih dengan NPM 192154074. Baik, di sini saya menemukan suatu konsep yang kurang jelas dari e-book biologi kelas 10 karangan Muhammad Ansori dan Joko Martono pada halaman 98. Ini sudah saya highlight pita hitam yang terdapat pada paragraf
menginfeksi pada karang atau pada manusia? Dan jawabannya menurut Samara Swingley pada skripsinya tahun 2019 dengan judul Keberadaan bakteri Vibrio pada karang Acropora sp sehat dan terinfeksi penyakit brown band yang terplantasi di Pulau Badi, Kabupaten Pangkep, Universitas Hasanuddin. Jadi beliau mengatakan bahwa penyakit brown band BRB adalah penyakit yang menyerang karang. Pita hitam atau BRB atau brown band ini jadi dapat diartikan bahwa penyakit yang dapat menginfeksi karang. Nah, BRB ini ditandai dengan pita warna coklat melingkar pada percabangan karang, terletak antara skeleton mati dengan jaringan hidup. Variasi ukurannya sekitar 2 sampai 7 mm. Nah, dan beliau juga mengerucutkan bahwa pita hitam ini disebabkan oleh bakteri laut. Nah, bakteri laut yang beliau soroti adalah bakteri jenis Vibrio sp, merupakan bakteri laut yang hidup di permukaan inangnya dan merupakan bakteri patogen. Seperti yang dikatakan oleh Felder dan Chan tahun 1998, jadi bakteri Vibrio ini dapat hidup di permukaan tubuh inangnya dengan cara menempel. Nah, dampak yang diakibatkan oleh bakteri Vibrio ini itu bisa terjadinya gangguan tingkat kesehatan inangnya atau dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan kematian. Nah, hal tersebut karena bakteri Vibrio ini merusak jaringan sel karang. Menurut Rosenberg et al. Tahun 2008 pada skripsi Samara Swingley, itu mengatakan bahwa bakteri Vibrio dikenal sebagai bakteri proteolotik, yaitu bakteri yang memproduksi enzim protease ekstraseluler atau enzim pemecah protein. Jadi aktivitas enzim ini itu mengakibatkan pecahnya protein pada dinding sel karang. Jadi memudahkan bakteri untuk melakukan penetrasi sehingga secara langsung dapat merusak jaringan sel pada karang seperti itu. Baik, sekian dari analisa saya dari e-book Biologi kelas 10 karangan Muhammad Ansori dan Joko Martono pada halaman 98. Baik, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan mengenai e-book bakteri dari Ari Sulistiorini dan e-book Muhammad Ansori. Kami ucapkan mohon maaf apabila dapat kesalahan informasi atau tutur kata yang kurang mengenakan. Apabila teman-teman masih banyak yang dibingungkan, silakan dipersiapkan pertanyaannya untuk pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.